Maka mencari ulama itu penting. Bagaimana kalau kamu sungguh-sungguh, nanti Allah akan temukan. Al arwahu junudun mujannadah. Arwah itu arwah manusia itu oleh Allah jadikan bersambung-sambung satu sama lain. Kalau kamu tuh niatnya memang hidup ini untuk cari ridho Allah, betul-betul, nanti Allah akan temukan kamu dengan ulama-ulama yang menunjukkan kamu kepada ridho Allah. Tapi kalau kamu itu memang tujuannya dunia, nggak akan ketemu nanti. Kecuali kalau Allah ampuni kamu. Memang pikirannya dunia, ya. Cita-citanya dunia, kegembiraannya dengan dunia, nanti oleh Allah akan ditemukan kepada ulama-ulama dunia juga. Wa kharajal Imam Ahmad bi isnadin an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam inna mathalal ulama, sesungguhnya perumpamaan para ulama fil ardi, di bumi, kamathalin nujum, adalah seperti bintang-bintang yuhdada, yang dijadikan petunjuk biha dengan bintang-bintang itu fi dhulumatil bahri, dalam kegelapan daratan, wal bahri, dan lautan. Di zaman dulu kalau orang itu kebingungan di daratan atau di lautan, maka melihat bintang. Oh, bintang itu di utara itu, memang kita ini kalau mau ke selatan harus balik arah. Oh, bintang itu ke timur, kalau kita mau ke barat harus balik arah, kalau mau ke timur teruskan. Jadi zaman dulu itu ya, belum ada kompas, maka orang itu mencari arah dalam perjalanan di laut atau di daratan, padang pasir, itu dengan bintang-bintang. Begitulah para ulama, mereka itu adalah petunjuk-petunjuk jalan di saat orang dalam kebingungan. Maka kita ini harus senantiasa dekat dengan para ulama supaya nggak bingung. Kalau kita ini hidup jauh dari para ulama, maka nanti kita ini nggak tahu arah, mau ke timur mau ke barat. Allah, ya. Ini jalan ke surga apa ini jalan ke neraka? Nggak tahu kalau kita nggak dekat dengan para ulama. Ya, ulama itu orang yang bagaimana toh? Ya. Sebetulnya itu ada tanda-tandanya gitu. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Tandanya ulama itu orang yang senantiasa takut kepada Allah. Tandanya ulama itu orang tidak tertarik dengan dunia. Man zahida fid dunya 'allamahullah min ghairi ta'allum. Orang yang zuhud akan dikasih ilmu oleh Allah. Orang itu kalau rakus dengan dunia, jauh kefahaman agama dari dirinya itu jauh. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Semoga Allah sediakan begitu. Faidan tomasat, bila telah hancur, telah runtuh an-nujumu, bintang-bintang, ausyaka, maka sudah dekat, angtadilla, untuk tersesat, al-hudatu, petunjuk-petunjuk jalan. Petunjuk jalan itu maksudnya orang-orang yang mengikuti ulama itu. Petunjuk jalan itu tahu jalan dari bintang-bintang. Kalau bintangnya runtuh, petunjuk jalannya pun akan sesat juga. Maka mencari ulama itu penting. Bagaimana kalau kamu sungguh-sungguh, nanti Allah akan temukan.
Al arwahu junudun mujannadah. Arwah itu arwah manusia itu oleh Allah jadikan bersambung-sambung satu sama lain. Kalau kamu tuh niatnya memang hidup ini untuk cari ridho Allah, betul-betul, nanti Allah akan temukan kamu dengan ulama-ulama yang menunjukkan kamu kepada ridho Allah. Tapi kalau kamu itu memang tujuannya dunia, nggak akan ketemu nanti, kecuali kalau Allah ampuni kamu. Memang pikirannya dunia, ya. Cita-citanya dunia, kegembiraannya dengan dunia, nanti oleh Allah akan ditemukan kepada ulama-ulama dunia juga, yang tidak akan menunjukkan jalan, malah menyesatkan jalan. Jadi orang itu tinggal tujuannya. Kalau orang itu tujuannya ke Magetan, berjalan menuju Magetan, maka dia ini akan bertemu dengan orang-orang yang ke Magetan. Kalau orang itu berjalan menuju Ngawi, ya akan ketemu orang Ngawi. Nah, begitu juga kalau orang itu lurus, ya akan ketemu orang lurus. Santri kok nakal, ini kan mesti punya teman nakal nanti. Nah, biasanya itu rombongan kalau nakal itu. Teman-teman saya itu nakal tapi saya itu baik, bohong. Nah, bohong. Nah, orang nakal itu mesti nanti kesetrum sama yang nakal. Kalau orang rajin juga nanti akan cenderung kumpul sama yang rajin. Nah, maka kamu itu jadilah santri-santri yang lurus, nanti kan kumpul yang lurus. Insyaallah ya. Jangan kamu kira kalau di pondok lurus semua, belum tentu. Zaman Nabi aja juga ada orang munafik kok. Maka di mana-mana itu ya senantiasa ada orang lurus, ada orang tidak lurus. Kalangan santri begitu, kalangan orang dakwah begitu, kalangan apa saja mesti ada orang lurus, ada orang tidak lurus. Maka jadilah kamu orang lurus, nanti akan ketemu orang-orang lurus pula. Apabila ada orang punya qadha sholat fardu selama 5 tahun, bolehkah ia mengerjakan sholat sunnah sebelum selesai mengqadha sholat tersebut? Jawabnya tidak boleh. Orang itu selagi masih punya utang sholat, nggak boleh sholat sunnah. Lebih baik dia sholat qadha, dan sholat qadha itu pahalanya jauh lebih besar dari sholat sunnah. Jangan kamu merasa dirugikan. Nah, nanti kalau saya sholat qadha nggak bisa sholat sunnah. Sholat qadha itu harganya lebih mahal, nilainya lebih tinggi daripada sholat sunnah, karena itu perkara wajib. Maka nggak boleh kamu terawih, sholat sunnah, sholat qadha aja. Bagaimana hukum menggugurkan janin? Kalau janin tersebut sudah berumur 4 bulan, sudah ada rohnya, maka haram. Ini jumhur ulama berpendapat ini haram sudah. Karena ini berarti membunuh ini. Tapi kalau belum ditiup roh, belum umur 4 bulan, ada khilafiyat. Nah, ada yang mengharamkan, ada tidak. Maka sebaiknya jangan dibuat. Karena ada orang yang zina, maka karena dia malu, janinnya itu digugurkan. Kamu itu keliru. Zina sudah dosa besar, menggugurkan dosa besar lagi, jadi kamu double dosanya. Sudah, ya dipelihara aja. Bagaimana hukum mengucapkan salam dari satu orang wanita kepada sekelompok laki-laki? Satu wanita mengucapkan salam kepada sekelompok laki-laki.
Atau satu laki-laki mengucapkan salam kepada sekelompok wanita. Tapi ini lain. Sekarang ini pertanyaannya, satu wanita mengucapkan salam pada sekelompok laki-laki. Maka jawabnya, lihat dulu keadaan, kira-kira menimbulkan fitnah atau tidak gitu. Kalau kira-kira menimbulkan fitnah, nggak usah. Kalau salam nggak usah dijawab. Menimbulkan fitnah itu ya maksudnya itu bisa menimbulkan hal-hal yang bertentangan dengan syariat, menimbulkan ya yang hubungannya nggak baik gitu loh. Makanya wanita yang mengucapkan salam itu sudah tua, umur 70 tahun, ya insya Allah tidak menimbulkan fitnah toh. Tapi kalau wanita itu umur 17 tahun kan bisa jadi fitnah, apalagi pada zaman sekarang yang zamannya orang. Bagaimana hukum meninggalkan, jadi ini masalah salam ini kaitannya itu kira-kira menimbulkan fitnah atau tidak, ini kamu harus perhatikan betul. Bagaimana hukum meninggalkan wawu ketika mengucapkan dua syahadat dalam tasyahud? Asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wawunya itu harus ada atau tidak? Harus ada, tidak boleh ditinggalkan wawunya. Bagaimana hukum menambah wawu dalam syahadat ketika adzan? Nah, tidak wajib. Jadi kalau dalam sholat wajib, dalam adzan tidak wajib. Asyhadu alla ilaha illallah. Terus wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu tidak wajib. Jadi, kalau waktu sholat wajib. Harus ada wawunya. Allah.